Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Suci ANL. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku tentang histeroskopi. Nah, apa sih histeroskopi itu? Histeroskopi adalah suatu prosedur untuk melihat bagian dalam rahim atau uterus dengan menggunakan teleskop kecil atau histeroskop. Nah, histeroskopi ini bisa digunakan untuk melihat misalkan dalam rahim kita tuh ada polip apa enggak, atau ada kanker endometrium atau enggak, atau bentuk rahim yang tidak lazim. Nah, gimana sih proses histeroskopinya itu? Nah, yang pertama kalian harus konsultasi dulu ke dokter kandungan, ke spesialis kebidanan. Yang pertama itu penting banget karena tanpa rekomendasi dia, kalian tidak bisa melakukan histeroskopi ini. Nah, setelah kalian konsultasi, lalu kalian nanti akan dijadwalkan. Kalau nggak salah sih aku tuh haid hari ke-9, kalau nggak haid hari ke-10 kayaknya. Pokoknya itu nggak jauh dari hari haid terakhir kita. Nah, setelah itu pagi-pagi aku datang kan sesuai jadwal yang dokter tentukan. Terus aku masuk ke ruang tindakan. Nah, setelah masuk, lalu aku disuruh ganti baju sama disuruh memasukkan obat melalui dubur, itu obat anti nyeri, sama seperti yang HSG kemarin itu. Nah, setelah itu aku disuruh berbaring di tempat tidur. Setelah dokternya datang, yang pertama itu aku itu dipasang cocor bebek sama seperti HSG yang kemarin pernah aku ceritain. Cocor bebek atau spekulum yang seperti ini. Nah, setelah dipasang itu, lalu aku dipasang histeroskop. Nah, pas dipasangnya itu rasanya tuh nggak sakit sih, cuman kram, tapi lebih kram dari si HSG kemarin. Karena si HSG itu mungkin cuma masukin si selang kecil. Kalau ini kan masukin kayak kawat gitu, ada kameranya, cuman bukan kawat, entahlah apa, aku kan kurang paham ya. Cuman yang aku lihat sih mirip-mirip kayak gitu. Nah, itu nggak sakit, cuma mules-mules aja, cuman masih bisa ditahan. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu serem kayak gitu kan. Itu nggak seserem yang kalian bayangkan. Nah, pemasangan histeroskopnya itu melalui vagina ke serviks, lalu sampai tembus ke rahim, karena kan mau melihat bagian dalam rahim kita kayak gitu kan. Nah, terus prosesnya gimana sih? Nah, setelah dipasang, lalu jadi si rahim kita tuh akan dipompa menggunakan gas karbon dioksida atau cairan untuk mempermudah dalam melihat rahim kita. Nah, kalau aku sih kemarin inget banget itu pakai cairan kayak cairan apa? Kayak cairan buat infus gitu kan, cuman itu bukan buat infus, ada cairan khusus. Jadi itu tuh bener-bener ditelusurin banget, rahim kita tuh diuak-uak kayak gitu kan. Rasanya itu kram, lebih kram dari HSG itu, cuman masih bisa ditahan, sama seperti haid lah kayak gimana gitu kan keramnya. Jadi keramnya itu pas dokter menggerakkan si histeroskopnya itu. Cuman kalau pas dokter ngeliat kondisi si rahim kitanya tuh nggak sama sekali, nggak sakit, nggak kram kayak gitu kan. Jadi kalian nggak perlu takut untuk melakukan histeroskopi ini, karena ini nggak seserem yang dibayangkan. Tempatnya juga nggak seserem yang dibayangkan, alatnya pun sama. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah, berapa sih biaya untuk melakukan histeroskopi ini? Nah, kalau aku itu melakukan histeroskopinya itu di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah, aku tuh sama dokter Merli, karena itu menurut aku dokter yang paling cocok buat aku, karena itu tuh dokter terhebat menurut aku ya. Karena kan itu setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau aku cocoknya sama dokter Merli. Nah, waktu itu tuh aku habis 1,5 juta, dan itu tuh hanya untuk tindakan ya, itu belum termasuk obat.
dan yang lainnya. Cuman kalau pas histeroskopi ini biasanya kita tuh cuma beli obat anti nyeri doang, jadi nggak terlalu banyak obat. Jadi kalian cukup membawa uang 1.700.000 atau 2 juta lah, kayak gitu buat persiapan kan. Jadi buat kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau mau melakukan histeroskopi, karena itu nggak seserem yang kalian bayangkan. Karena aku sendiri juga pas mau histeroskopi itu, aku ngeliat di YouTube, di internet kayak gitu kan, ngelihatnya tuh serem banget. Karena ngeliat si alatnya kayak gitu, terus prosesnya kan sampai dimasuk-masukin ke rahim. Cuman ternyata setelah aku merasakan sendiri, itu tuh nggak seserem yang dibayangkan. Jadi kalian gak perlu takut, tetap semangat demi mempunyai baby. Semangat buat para pejuang garis 2, para pejuang baby, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Karena doa dan ikhtiar kita tuh pasti akan ada hasilnya. Meskipun bukan hari ini, mungkin besok, lusa, dan seterusnya. Yang penting kita jangan pernah putus asa. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.